Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwatillah alhamdulillah pada kita diberikan nikmat ya Allah Subhanahu wa taala di bulan nikahan ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita walaupun di dunia maya ya. Kita tidak berhenti untuk terus berusaha melakukan berbagai macam ibadah, melakukan amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa menguatkan tekad kita untuk terus beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwatillah rahimakumullah, hari ini hari ke-8 ya. Hari ke-8 kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah saum Ramadan yang telah kita laksanakan sejak hari pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwan dan akhwatullah rahimakumullah, perkenankan saya sedikit menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi kita semua yang hadir di dalam kajian online ini. Saya akan mengulas sekilas tentang Ramadan, ya, tentang Ramadan sebagai syahrul maghfirah. Ya. Kita sering sekali mendengar istilah bahwa Ramadan itu bulan ampunan. Ya. Mungkin Ramadan ini disebut oleh para ustadz, ya, oleh para ulama dengan sebutan syahrul maghfirah karena memang kalau kita perhatikan beberapa hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan memang salah satu hal yang paling menonjol ya dari bulan Ramadan ini adalah kaitannya dengan maghfirah ya. Masalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita cermati penamaan Ramadan sendiri itu berkaitan dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya. Ada salah satu riwayat ya dari Anas bin Malik yang menyebutkan ya bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata innama sumiya Ramadan, ya, bahwasanya dinamakan bulan ini sebagai bulan Ramadan kata Rasulullah li'annahu yamiddu dzunub, ya, karena bulan inilah dipanaskan dosa-dosa, dipanaskan yang dulu, dipanaskan dosa-dosa, maka jadi namalah Ramadan, sunnah Ramadan, ya. Berikan Ramadan. Apa yang maksud dengan itu gitu? Jadi ya kuat, ya itu membakar dosa-dosa dan memusnahkan dosa-dosa. Ini artinya Ramadan ini memang berkaitan dengan masalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dosa dipanaskan, dibakar dan dimusnahkan bulan Ramadan. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diberikan kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini, dan artinya ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunannya. Oleh karena itu
saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada ikhwan dan akhwat semua, Bapak Ibu semuanya, untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar kita kemudian layak ya diberikan maghfirah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat di antara memang Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan ya, menyediakan waktu-waktu bagi kita untuk mendapatkan ampun dalam Ramadan ini. Bahkan memang Allah ini selalu menyediakan gitu, selalu menyediakan kesempatan bagi kita hamba-hambanya untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukannya termasuk sholat 5 waktu kan gitu. Termasuk sholat 5 waktu itu adalah sebetulnya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ampunan. Ya. Dalam salah satu hadis disebutkan as-shalawat yang ibadah salat Jumat, yang satu ibadah mukaffiratun antara kedua ibadah tersebut gitu. Tapi memang ada catatan, idza jatanabal kabair, apabila ditinggal dosa besar, artinya yang dimaksud ampunan maghfirah ini yang bisa dihapus ya oleh sholat 5 waktu, bisa dihapus oleh ibadah Jumat yang kita laksanakan, bisa dihapus oleh bulan ibadah di bulan Ramadan, adalah tentu saja ini dosa-dosa yang kecil. Sementara kalau dosa-dosa besar ya dia harus secara khusus ya kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, siapa saja ya di antara kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkesempatan ya, siapa di antara kita yang berkesempatan untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ya. Nah, ini paling tidak nih ada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya. Ada 3 kelompok orang. Ini paling tidak nih ya. Mungkin lebih dari ini, tapi ini yang disebutkan di dalam hadis di antaranya ya. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan ampunan, yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah mereka yang melaksanakan puasa, melaksanakan shaum. Rasulullah SAW ini hadis riwayat Bukhari bunyinya ya. Pertama, dua, ketiga ini Ramadan. Yang pertama, siapa yang melaksanakan saum, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, iman, diasai iman, wahdisaban, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lahu maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lakukan. Jadi yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini yang pertama adalah orang-orang yang melaksanakan saum, orang-orang yang melaksanakan puasa, keimanan, didasari oleh keimanan, kemudian wahdisaban, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja orang yang melaksanakan puasa di sini akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala
ini adalah bukan saja orang yang menahan lapar dan itu saja. Tidak menahan lapar dan dahaga. Tetapi saum di sini, puasa di sini dilakukannya adalah satu puasa yang bisa menghindarkan dari perilaku yang tidak terpuji. Ya. Rasulullah SAW ini hadis yang terkenal. Qaula zuhur itu wajahlah, kemudian melakukan berbagai macam kebodohan ya, kelakuan yang tidak baik. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Laisa lillahi hajatun ayada ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah tidak merasa butuh apakah orang itu menahan lapar atau menahan dahaga. Artinya Allah tidak butuh dengan puasanya. Jadi suaranya ya. Putus-putus. Oh ya, ini harus mungkin nyari apa sinyal ya? yang bagus kayaknya. Ini pakai laptop nih. Pakai modem ya? Pakai Tethering. Pakai wifi. Oh, wifi. Masih putus-putus. Jadi putus-putus lama, nanti lancar lagi kayak sekarang nih ngobrol nih lancar. Oh gitu. Kumaha tuh? Gak apa-apa, dilanjut aja Ustaz. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi orang yang melaksanakan puasa, ya, orang yang melaksanakan puasa di sini adalah yang puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, gitu ya. Tapi puasa yang bisa menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji, gitu. Nah, di hadis yang lain ya tentang hal ini ya, ini untuk menguatkan kita bahwa tidak cukup hanya sekedar melaksanakan puasa dengan menahan lapar dan dahaga, dan tidak termasuk berarti gitu ya kepada mereka-mereka yang akan mendapatkan ampunan gitu ya. Kata Rasulullah, kamin shaimin, betapa banyak orang yang melaksanakan puasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju', ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu illal ju', kecuali lapar saja gitu. Hanya lapar saja gitu. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita, menjadi hal yang harus sangat kita waspadai. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa sementara kita masih melakukan perbuatan dosa gitu ya, dengan terang-terangan gitu ya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, kemudian yang kedua, ikhwan dan akhwatillah rahimakumullah, orang yang akan mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan ya, atau kita menyebutnya tarawih ya. Hadisnya hampir sama ya bunyinya, bunyi depannya itu dengan hadis yang sebelumnya. Kalau yang tadi man shoma ramadhana, kalau ini man qoma ramadhana. Siapa yang melaksanakan sholat malam ya di bulan Ramadan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, dilandasi oleh keimanan, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini ya. Jadi melaksanakan, makanya para ulama
para ulama itu menjelaskan tentang hukum ya. Salat qiyamul Ramadan ini termasuk eh, sunnah yang muakkad ya, sunnah yang muakkad, sunnah yang sangat ditekankan sekali ya. Tidak masalah tentang masalah jumlah rakaat, kita mah insya Allah sudah paham semua ya, tidak harus mempermasalahkan lagi tentang masalah jumlah rakaat karena semuanya juga memiliki dasar ya tentang masalah itu. Ya. Kalau kita ingin melihat Rasulullah SAW, maka kita melihat bahwa Rasulullah melaksanakan 11 rakaat sholat malam, ya baik pada bulan Ramadan atau selainnya. Kemudian pada masa berikutnya para sahabat gitu ya, mereka melaksanakan pada masa Umar bin Khattab, mereka melaksanakan sholat malam ini 20 rakaat ditambah witir gitu ya. Bahkan di masa berikutnya itu eh, tarawih ini dilaksanakan bahkan 36 rakaat gitu dengan witir 3 rakaat gitu ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan bahwa dahulu pada masa Umar orang-orang melakukan 23 rakaat gitu. Tapi kemudian di masa berikutnya gitu ya, ada juga yang melaksanakan 36 rakaat ditambah 3 witir. Atau ini kalimat lain yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa aku melihat manusia di Madinah melaksanakan 39 rakaat gitu ya. Di Mekah 23 rakaat gitu. Dan kata beliau, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, eh, ini adalah sesuatu yang masalah yang lapang gitu ya tentang masalah ini. Nah, ini tentang masalah Dipinjam. qiyamul Ramadan ya, masalah qiyamul Ramadan. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga orang yang akan mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini secara khusus, ini berkaitan juga dengan sholat malam, tapi dilaksanakan bagi mereka yang melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Ya, bunyi hadisnya hampir sama. Man qama Lailatul Qadri. Siapa yang melaksanakan sholat malam ya di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dilandasi keimanan, dilandasi dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Nah, ini juga merupakan isyarat ya, merupakan isyarat tentang pentingnya kita untuk memburu ya, memburu malam Lailatul Qadar ini. Khususnya adalah pada malam ganjil ya, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, meskipun kita ya qadarullah saat ini mungkin kita tidak bisa melaksanakan iktikaf di masjid, tetapi kalau lihat hadis ini, man qoma lailatal qadri, siapa yang melaksanakan sholat, ya bisa kita pahami siapa saja yang melaksanakan sholat dan di mana saja gitu ya, melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Tapi memang lebih afdol kalau kita bisa melaksanakan dalam keadaan memburu malam Lailatul Qadar itu ya di masjid. Cuma masalahnya saat ini kondisi seperti saat ini ya mungkin tidak memungkinkan ya bagi kita untuk melaksanakan i'tikaf ya. Nah, jadi kita ini isyarat sekali lagi agar kita ini di 10 malam terakhir khususnya di malam-malam yang ganjil, kita ini disunnahkan untuk memburu ya, memburu malam Lailatul Qadar ini. Ini sebagaimana disebutkan ya oleh istri Rasulullah SAW, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa
Rasulullah SAW bersabda, ya, taharrau lailatul qadri. Jadi carilah oleh kalian ya malam Lailatul Qadar itu fil witri min ashril awakhir, yakni di pada malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Nah ini ya. Jadi kita diperintahkan untuk mencari ya, taharrau, untuk memburu ya, memburu malam Lailatul Qadar ini. Nah, tentang i'tikaf ini mudah-mudahan sih kita berharap ya kita bisa i'tikaf. Tentang i'tikaf ini juga merupakan sunnah yang muakkad ya. Sunnah muakkad yang sangat ditekankan sekali. Eh, bahkan istri-istri Nabi pun gitu ya, ini membiasakan ketika Rasulullah setelah wafat, istri-istri Rasulullah tetap melaksanakan i'tikaf ya di masjid ya setelah itu. Nah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itu di antaranya ya sedikit penjelasan tentang bulan Ramadan sebagai syahrul maghfirah. Kita harus berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan 3 hal ini, 3 poin ini. Kita melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya dengan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, kita betul-betul bersungguh-sungguh ya melaksanakan Qiyamul Ramadan, dan kemudian nanti di 10 malam terakhir kita pastikan diri kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memburu ya, memburu malam Lailatul Qadar gitu ya. Itu saja mungkin sedikit Pak Dadang ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sekilas ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas pemaparannya. Insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu tentang Ramadan Syahrul Maghfirah. Kepada ikhwah fillah, mangga yang mau mengajukan pertanyaan untuk mengacungkan tangan. Nah, caranya mengacungkan tangan itu dengan menggunakan raise hand. Kalau di handphone itu ada di sebelah kanan bawah, itu ada raise hand. Kalau di laptop juga ada. Nah, mangga kalau di laptop itu di menu chat, kemudian ada paling bawah itu raise hand. Contohnya kayak gini nih. Nih. Kelihatan ya, Ana ada raise hand. Nah, ada di listnya. Nah, karena ini suaranya di mute semuanya, jadi kan kalau mau unmute nggak bisa. Nah, pakai raise hand. Mangga, barangkali ada yang mau bertanya kaitan dengan materi 3 materi ini. Sambil nunggu yang lain bertanya. Oh, Pak Pepen mau bertanya. Ustadz Bibit, mohon dibantu Ustadz di unmute. Sudah terdengar ya? Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Indra, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Wassalamualaikum. Ya, Ustadz, entah ini masuk dalam konteks atau tidak, Ustadz, di masyarakat itu sekarang sedang ramai berkaitan dengan sholat Jumat, Ustadz. Iya, dan kebetulan Anda juga sudah beberapa kali tidak melaksanakan sholat Jumat, dan ada beberapa pendapat bahwasanya apabila kita lebih dari 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat, maka masuk dalam golongan kafir, Ustadz. Nah, tapi kan kondisi saat ini muncul simpang siur pendapat saja kaitan dengan terutama kondisi COVID sendiri gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa kondisi tempat tinggal kita belum terkena zona merah dan seterusnya. Tapi kan kaitan dengan aturan pemerintah menyeluruh itu Ustaznya. Nah, bagaimana Ustaz cara menyampaikan ini ke masyarakat terkait dengan bahwa satu sisi memang kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, sisi yang lain juga kita harus menyelamatkan diri kita dan juga orang-orang sekitar kita itu Ustaz.
Nah, bagaimana Ustaz cara menyampaikan ini ke masyarakat agar mereka paham tentang kekhawatiran termasuk ke dalam kafir tadi, tetapi juga itminan ketika memang harus sholat di rumah sih Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita perhatikan ya dari hadis yang membahas tentang yang menyebutkan tadi bahwa 3 kali tidak melaksanakan salat Jumat, itu bahasanya apa ya? Bukan kafir ya. Bahasanya itu bukan kafir gitu. Nah, ini kan sebetulnya kalau disertai dengan menganggap remeh, jadi meremehkan gitu. Meremehkan hayinan atau apa ya bahasanya itu. Jadi meremehkan. Jadi kita ini sekarang kondisinya terlepas dari berbagai macam berbagai macam pendapat, bagi kita orang yang awam ya, bagi kita orang yang awam yang bukan termasuk golongan yang bisa bagi kita yang awam, masyarakat awam, bukan termasuk golongan ulama gitu, maka bagi kita ini lebih selamat kalau kita ini kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh ulil amri ya. Oleh ulil amri di sini dalam Majelis Ulama Indonesia gitu. Jadi di dalam fikih itu apabila terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama, berbagai macam ragam ijtihad ya di kalangan para ulama tentang berbagai macam pendapat, maka yang menjadi pemutus dari ragam pendapat itu adalah apa yang disampaikan oleh ulil amri gitu. Nah, ini udah mafhum ya di kalangan para ulama tentang masalah ini gitu. Maka bagi kita ketika ada berbagai macam pendapat, silahkan aja gitu ya. Kita menghormati berbagai macam pendapat itu, tetapi ketika sudah ada pernyataan dari ulil amri gitu, dalam hal konteks kita sekali lagi adalah misalnya Majelis Ulama Indonesia, maka itu sudah diputuskan gitu. Pendapat yang dipilih begitu gitu. Ketika nanti sudah misalnya katakanlah sudah ada dalam waktu yang lain ya, kenapa diperlukannya misalnya adanya khilafah gitunya, adanya kepemimpinan itu, ya itu gitu, untuk memutuskan di antaranya khilaf. Ketika ada khilaf bukan berarti kemudian membatalkan ya ijtihad gitu, tetapi dengan adanya ketetapan dari ulil amri itu menjadi pemutus supaya tidak terjadi simpang siur gitu. Dan saat itu kemudian ulama yang berbeda pendapat dengan ulil amri, dia harus mendahulukan tauhidus sufuf. Ya, jadi kesatuan barisan. Pada saat itu dia harus kemudian berhenti gitu ya. Dia harus berhenti untuk menyampaikan, seharusnya begitu gitu ya. Menyampaikan ragam pendapat yang berbeda kalau sudah diputuskan oleh ulil amri gitu. Itu yang harus kita sikapi gitu, dan kita harus pahamkan kepada masyarakat bahwa kalau sudah ada keputusan seperti ini, maka kita ngikut saja karena kita mah kan bukan ulama, bukan kalangan yang bisa berijtihad gitu ya. Gitu. Itu yang harus dilakukan, wallahu a'lam bishawab. Mangga, ada yang mau bertanya lagi? Ustadz Pepen sudah oke, udah ngasih jempol. Mungkin tadi tambahannya, jadi hadis yang kaitannya dengan 3 kali Jumatan itu ada 3 versi, bukan ada 3 versi, ada 3 kategori. Yang pertama itu bahwa Allah akan menutup hatinya jika tidak Jumatan 3 kali. Kemudian yang kedua,
Allah akan mencatat sebagai orang munafik, fasik, dan kafir. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengunci hatinya. Ya. Mungkin itu tambahannya. Ya. Dan innamal a'malu binniyat kan gitu ya. Betul. Setiap amal itu sangat tergantung kepada niatnya. Niat kita tidak melaksanakan itu karena apa? Kan ada latar belakangnya gitu ya. Betul. Itu bukan karena kekufuran. Justru kita tidak melaksanakan sholat Jumat itu dalam kerangka sebetulnya dalam rangka ketaatan juga gitu ya. Dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kita memberikan kemudorotan kepada orang lain gitu ya. Bahkan ketika hujan saja misalnya kan gitu ya, dalam hadis itu hal yang bisa menghalangi kita tidak melaksanakan sholat di masjid itu kan diantaranya hujan gitu ya. Nah, kita kan hujan itu sebetulnya apalagi zaman kita sekarang, kalau zaman Rasulullah hujan becek di masjid becek, karena di masjid di zaman Rasulullah tidak ada tanah gitu ya, tidak ada lantai. Kalau zaman kita sekarang malah sebetulnya lebih tidak akan terjadi ya hal seperti itu. Tapi hukum itu tetap berlaku kan gitu ya. Hujan besar itu boleh bagi kita. Intinya mah kan Rasulullah menyampaikan bahwa kalau muncul kesulitan gitu ya, maka akan muncul pula kemudahan. Dalam agama Islam itu begitu gitu karakternya. Kalau ada kesulitan-kesulitan maka muncul kemudahan gitu, dan itu tidak berdosa gitu. Ketika kita mengambil kemudahan, memang ada hal kesulitan yang menghalangi gitu. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, Ana mau nanya Ustaz. Ya. Terkait dengan makna imanan wahtisaban. Kalau untuk makna iman mungkin secara garis besar kita sudah insya Allah paham lah ya. Nah, terkait makna ihtisab ini sebetulnya seperti apa? Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan perasaan kesungguhan itu? Kan ihtisab itu niat kesungguhan mendapatkan pahala ya Ustaz ya. Betul. Iya, nah, apakah bagaimana triknya nih biar muncul perasaan itu? Bagaimana triknya? Kemudian apa yang harus kita lakukan biar niat dan kesungguhan itu berkorelasi dengan apa yang kita lakukan begitu dalam hal saumnya, dalam hal qiyamnya begitu, dalam hal menanti Lailatul Qadarnya begitu Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz. Ihtisaban ya. Ya, jadi ihtisaban ini betul tadi menghitung ya. Ihtisaban itu menghitung, mencari gitu ya, berupaya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dibarengi dengan mujahadah gitu ya. Kesungguhan ya. Ada greget lah gitu ya. Ada greget di dalam diri kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum kan dalam beribadah itu tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Segalanya itu kita persembahkan kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini sebetulnya tindak lanjut dari imanan ya, dari landasan iman di dalam diri kita, keyakinan kepada Allah. Wahtisaban berikutnya, wahtisaban kita berusaha dengan sungguh-sungguh gitu ya untuk melakukan ibadah tersebut dan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan penilaian dari yang lainnya, tidak mengharapkan selain dari apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berupa pahala dan berupa keridhaannya gitu ya, berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, wallahu alam. Syukran Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Ikhwafillah. Bisa dengan mengacungkan tangan.
Alhamdulillah tidak ada Ustadz. Artinya apa yang disampaikan tadi Ustadz ini bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin Pak Wibit ada yang mau ditambahkan terkait kajian ini? Cukup. Cukup ya? Siap. Oke, saya Ana resumkan aja ya hasil tadi dari pemaparan Ustadz Indra, bahwa salah satu keutamaan bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan ampunan, syahrul maghfirah. Nah, bulan ampunan ini mudah-mudahan semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar yang pernah kita lakukan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja yang mendapatkan ampunan tersebut, di antaranya ada 3 kategori, ada 3 golongan orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu mereka yang melaksanakan saum dengan iman dan ihtisab. Dengan imanan wa ihtisaban. Tadi sudah disampaikan terkait dengan ihtisaban itu, yaitu menghitung dengan sungguh-sungguh, berniat mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat malam sama dengan iman dan ihtisab. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kali ini kita bisa melaksanakan yang ketiga ini dengan ihtisab, dengan sungguh-sungguh menghitung, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar setelah Ramadan ini kita betul-betul diampuni seluruh dosa yang ada dalam diri kita yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ditutup aja Ustaz ya. Ya. Syukron kepada Ustadz Indra yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi pahala 1000 kali Ustadz pahalanya di bulan Ramadan ini, insyaallah. Amin. Dan bagi kita juga yang mendengarkan, dicatat sebagai ladang amal dalam hal thalabul ilmi. Dan orang thalabul ilmi itu insyaallah akan dinaikkan derajatnya 1 tingkat di antara orang-orang yang tidak thalabul ilmi. Dari saya pribadi mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam hal melaksanakan amanah sebagai moderator. Baik, kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.